Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 PTBE akan berpresentasi mengenai Coal as the National Energy Supplier Forward by Bappenas. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan apa saja yang akan kita bahas pada PPT kali ini. Yang pertama yaitu ada pembangunan batubara Indonesia, data dan tantangannya. Yang kedua ada arah dan rancangan pembangunan batubara. Yang ketiga, ada temuan analisis dan pengembangan kebijakan. Sebelum kita lanjut masuk lebih dalam, kami berterima kasih kepada Ibu dosen pembimbing kita, yaitu Ibu Weni Astuti, MT. Nah, ini dia, perkenalkan kelompok kami yang pertama itu ada Ahmad Ian, dengan NIM 101320032. Yang kedua ada teman kami itu Nugri Anbiape, dengan NIM 101320081. Yang ketiga, ada saya pribadi, Higieno Paksiyudi Asmara, dengan NIM 101320090. Yang terakhir yaitu ada saudara Rifan Aryuda P, dengan NIM 101320092. Nah, sebelum kita lanjut, kita perlu tahu ketahanan energi itu apa. Kebijakan pengendalian produksi batubara adalah salah satu kebijakan yang dilakukan untuk mewujudkan ketahanan energi nasional sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019. Nah, ini dia pembangunan batubara, data dan tantangan. Yang pertama, kita akan membahas tentang perkembangan produksi, ekspor, dan konsumsi dalam negeri. Perlu kita ketahui bahwa Indonesia termasuk dalam urutan kelima produsen terbesar di dunia dengan didominasi batu bara tipe kalori rendah hingga sedang, yaitu batuan lignit dan juga subbituminous. Lalu, produksi batu bara di Indonesia dilakukan oleh BUMN, perusahaan swasta asing, domestik, maupun perusahaan skala kecil, termasuk koperasi berdasarkan perjanjian kontrak karya, perjanjian karya pengusaha, pertambangan batubara maupun izin usaha pertambangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten dan kota. Walaupun cadangan batubara Indonesia tidak besar, namun produksinya relatif banyak, sekitar 5,5% produksi dunia, atau Indonesia menduduki urutan kelima produsen batubara terbesar di dunia. Produksi didominasi kalori rendah hingga sedang, yaitu yang tadi sudah disebutkan bahwa batuan lignit dan juga batuan bituminous. Selanjutnya ada aspek teknologi pemanfaatan yang akan dijelaskan oleh saudara kita, yaitu Rifan. Kepada saudara Rifan dipersilakan. Berikutnya adalah aspek teknologi pemanfaatan. Untuk volume batu bara yang sama akan disukai yang kandungan panasnya lebih tinggi karena menguntungkan tidak saja dalam pembakarannya namun juga dalam pengangkutannya. UBC adalah upaya untuk menaikkan kadar panas batu bara yang dilakukan dengan mengurangi kadar air yang pada batu bara kalori rendah. CTL atau pencarian batu bara memanfaatkan teknologi untuk mencairkan batu bara, menghasilkan BBM sintetis yang dapat digunakan sebagaimana halnya BBM. Dan setelah itu ada ekonomi. Produksi batu bara yang tumbuh pesat di Indonesia selain karena cadangan yang besar dan teknologi eksploitasinya yang sederhana adalah karena dorongan memperoleh pendapatan cepat serta langkahnya kebijakan yang membatasi produksi. Produksi batu bara memberikan manfaat ekonomi kepada pemerintah dalam bentuk iuran tetap maupun iuran produksi. Termasuk iuran tetap adalah PBB, pajak bumi dan bangunan, yang dikenakan dalam tahap eksplorasi maupun eksploitasi yang besarnya relatif tetap. Iuran produksi dalam perkembangannya bervariasi bergantung pada besaran produksi, tarif, royalti, kandungan kalori, maupun cara pembangunan batu bara yang dilakukan. Royalti dari kegiatan pertambangan batu bara dimasukkan ke dalam APBN sebagai pendapatan negara bukan pajak dari pertambangan mineral dan batu bara.
Berikutnya adalah lingkungan. Aspek lingkungan dari pemakaian batu bara menjadi sorotan karena dibandingkan pada bahan bakar fosil lainnya, batu bara lebih kotor baik dalam pembakaran maupun dalam transportasinya. Biaya pemakaian batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik memang lebih murah dibandingkan pembangkit termal lainnya maupun yang bersumber dari energi terbarukan. Namun, pembakaran batu bara menghasilkan emisi gas rumah kaca maupun abu terbang dalam jumlah yang cukup besar, yang dari segi lingkungan tidak sehat. Permasalahan lingkungan dari batu bara sesungguhnya telah dimulai sejak penambangannya. Penambangan yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah good mining practice memberikan dampak kerusakan lingkungan yang luas di sekitar wilayah pertambangan. Misalnya dalam bentuk kubangan bekas tambang yang tidak direklamasi, terus kerusakan wilayah-wilayah sungai yang dilintasi angkutan batu bara, termasuk kepadatan arus lalu lintasnya telah terjadi di Sungai Mahakam, Barito, Musi, dan sebagainya. Indonesia mengikuti berbagai konvensi internasional mengenai lingkungan dan perubahan iklim, termasuk janji untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dan 41% pada tahun 2020. Pembakaran batu bara termasuk yang akan dihasilkan dari program-program pemerintah untuk membangun PLTU skala besar yang akan meningkatkan emisi gas rumah kaca Indonesia. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Nugri. Baik, selanjutnya karakteristik lignit. Yang pertama ada kadar air, kandungan air yang melekat cukup tinggi yaitu sekitar 75%. Lalu warnanya lignitit memiliki karakteristik berwarna hitam kecoklatan. Terus kandungan karbonnya sekitar 20 hingga 25% hingga 60 sampai 70%. Lalu kadar abunya yang dimiliki lignit yaitu sekitar 6 hingga 19%. Lalu bentuk fisiknya memiliki ciri bentuk batuan sedimen lunak, mudah terbakar, terbentuk dari gambut terkompresi alami. Berikutnya karakteristik subbituminous. Yang pertama, kadar airnya, kandungan air yang melekat cukup tinggi yaitu 15 hingga 45%. Lalu warnanya memiliki karakteristik berwarna coklat tua hingga hitam. Dilanjutkan dengan kandungan karbonnya sekitar 35% hingga 45%. Kadar abu yang dimiliki sekitar 5 hingga 15%. Yang terakhir, bentuk fisiknya, ciri bentuknya lunak dan rapuh di ujung bawah, kerasa pada ujung atas. Yang berikutnya adalah arah dan rencana pengembangan batu bara. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang mengamanatkan bahwa dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara adalah menjamin tersedianya mineral dan batu bara sebagai bahan baku atau sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri dan untuk kepentingan nasional. Pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR RI dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan batu bara untuk kepentingan dalam negeri. Dan pada ayat bahwa kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat dapat dilakukan dengan pengendalian produksi dan ekspor. Lalu, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 Pasal 10 mengamanatkan ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional dipenuhi dengan mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap, terutama gas dan batu bara, serta menetapkan batas waktu untuk memulai menghentikan ekspor. Lalu, mengenai pemanfaatan batu bara, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 mengamanatkan pemanfaatan sumber energi batu bara untuk ketenaga listrikan dan industri. Dalam pasal yang lain, diamanatkan peningkatan pemanfaatan batu bara kualitas rendah untuk pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang, batu bara tergaskan dan batu bara tercairkan, dan peningkatan pemanfaatan batu bara kualitas menengah dan tinggi untuk pembangkit listrik dalam negeri. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 juga menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur batu bara dengan mengembangkan infrastruktur
pendukung industri batubara yang meliputi transportasi, stock filling, dan blending untuk mewujudkan pasar yang efisien dan dapat mensuplai kebutuhan dalam negeri secara terus-menerus. Lalu selanjutnya, temuan, analisis, dan pengembangan kebijakan. Data cadangan, produksi, ekspor, serta konsumsi dalam negeri dari batubara Indonesia memperlihatkan gejala yang tidak sehat dari segi ketahanan energi. Cadangan batubara Indonesia tidak besar dibandingkan yang dimiliki Cina, Amerika, dan sebagainya. Namun batubara yang diproduksi terlalu besar. Juga porsi ekspor batubara Indonesia sekitar 70 hingga 80% dari produksi terlalu besar untuk sebuah negara yang mengalami permasalahan kekurangan pasokan energi di dalam negeri dibandingkan negara-negara yang memiliki cadangan dan produksi batubara lebih besar. Maka di sini diterapkan yang pertama, DMO dan permintaan dalam negeri. Penerapan kebijakan DMO akan bermanfaat untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan batubara dalam negeri. Namun, penerapan kebijakan tersebut oleh pemerintah Indonesia belum lama dimulai dan masih terbatas hanya untuk menjamin ketersediaan batubara di dalam negeri untuk jangka pendek. Kewajiban untuk memasok pasar dalam negeri batubara akan sulit atau tidak mungkin dipenuhi bila tingkat produksi batubara tidak diturunkan. Dengan tingkat produksi yang tinggi dan ekspor yang sangat besar, sasaran peningkatan DMO seperti yang ditargetkan dalam RPJMN 2015 hingga 2019 hampir mustahil dapat dipenuhi, walaupun telah tepat dengan mengarahkan penurunan produksi batubara. Berdasarkan data kebutuhan batubara untuk pembangkitan listrik serta industri, analisis kami menunjukkan target DMO sebesar 60% pada tahun 2019 tidak akan tercapai tanpa melakukan pasokan batubara dalam negeri dalam jangka panjang. Kebijakan DMO yang mendasar pada besaran produksi dalam negeri perlu diubah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ian. Oke, terima kasih sebelumnya. Selanjutnya saya akan meneruskan mengenai pembatasan atau pengendalian ekspor. Tujuan dari pembatasan ekspor ini adalah untuk mengamankan ketersediaan batubara dalam negeri dalam waktu jangka panjang. Dalam jangka panjang, pembatasan ekspor akan memberikan keuntungan, terutama bagi generasi mendatang. Pembatasan ekspor ini dapat dilakukan dimulai dari identifikasi wilayah-wilayah di mana kegiatan penambangan itu terjadi. Setelah itu, masuk ke kebijakan pengurasan dan pengendalian produksi. Kebijakan pengurasan dapat diterapkan pada izin usaha pertambangan batubara yang telah diberikan oleh pemerintah, pusat maupun daerah. Dengan melakukan asesmen terhadap rencana produksi yang diusulkan oleh perusahaan dan menyesuaikannya dengan produksi yang dapat ditoleransi atau allowable production yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah selaku instansi pemberi izin berdasarkan kebijakan pengurasan yang dikembangkan telah menyiapkan besaran produksi yang diizinkan, baik untuk waktu selama kontrak atau dirinci ke periode-periode yang lebih pendek. Sebelum izin usaha disepakati, akan diberikan kepada suatu perusahaan tambang tertentu. Setelah itu, masuk ke aspek ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur. Kegiatan produksi batubara Indonesia telah memberikan manfaat ekonomi terhadap pengusaha dan pemerintah. Teknologi batubara bersih berpotensi menghindarkan dampak buruk bagi lingkungan, serta infrastrukturnya harus segera dikembangkan untuk menyiapkan batubara sebagai tulang punggung energi nasional. Masuk ke bagian red summary. Yang pertama ada risk atau resiko, ada political risk, changing regulation, harga batubara, financial risk, dan juga yang terakhir ada operation risk. Selanjutnya ada isu atau isu-isu di dalam pertambangan. Yang pertama ada pembahasan antar sektor, penguatan konsep wilayah penambangan, memperkuat kebijakan, setelah itu ada mendorong kegiatan eksplorasi, pengaturan khusus wilayah, dan yang terakhir perjanjian jangka waktu izin usaha. Di sini juga ada assumption atau asumsi. Harga batubara ini diasumsikan akan melambung tinggi pada tahun 2020 sampai ke depannya. Dan yang terakhir ada dependencies atau ketergantungan. Indonesia bekerja sama dengan Denmark akan mengurangi ketergantungan batubara karena ingin meningkatkan energi terbarukan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.